Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Senang bisa hadir di hadapan anak-anak Ustadz semua. Walaupun tidak bertatap muka seperti biasa kita di kelas, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar terus. Anak-anak Ustadz, selama beberapa menit ke depan, Ustadz Medi akan membersamai antum semua mengisi waktu belajar antum di rumah dalam suasana belajar daring kali ini melalui video singkat ini. Silakan anak-anak Ustadz simak dan ikuti video ini sampai selesai. Kemudian pahami dengan mengambil pelajaran dari setiap apa yang Ustadz Medi sampaikan nantinya. Baik ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 3 tentang surat An-Nasr. Ya, pertemuan pertama. Kita lanjut ya anak-anak Ustadz ya. Baik, anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai Ustadz ingin mengajak anak-anak Ustadz, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada beberapa informasi menarik dari surat An-Nasr ini supaya anak-anak Ustadz lebih mudah dalam mengingat. Ustadz akan ajarkan anak-anak Ustadz sebuah tepuk, namanya tepuk An-Nasr. Mari kita coba bersama-sama. Ya, tepuk An-Nasr. Namanya An-Nasr. Artinya pertolongan. Jumlahnya 3 ayat. Urutan 110. Diturunkan kota Madinah. Golongan Madaniyah. Baik anak-anak Ustadz, silakan anak-anak Ustadz coba supaya lebih mudah dalam mengingat. Ini adalah informasi penting yang harus kita ketahui dari surat An-Nasr. Baik, anak-anak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, Ustadz ingin memperdengarkan sebuah lagu yang sangat menginspiratif sekali. Mudah-mudahan setelah mendengarkan lagu ini, kita lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, gitu ya. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Baik, itu tadi lagu yang sangat inspiratif gitu ya, memberikan informasi kepada kita bahwa Islam pernah berjaya di masa silam, di masa lampau. Bahkan kekuasaan Islam itu sampai 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam gitu ya. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini? Nah, ini anak-anak saya. Ini surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, Allah informasikan, kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Anak-anak Ustadz, nah, sejarah mengajarkan kepada kita, tidakkah kita ingat waktu itu jumlah tidaklah mempengaruhi, ya, belum tentu jumlah menentukan suatu kemenangan. Waktu itu dicontohkan ya sejarah
Perang Badar misalnya, jumlah kaum muslimin hanya ratusan, sementara lawannya kaum kafirun gitu ya, ribuan banyaknya, tapi jumlah yang ribuan itu belum tentu mereka yang menang. Maka di saat itu karena kaum muslimin yakin dengan janji Allah, ya, dengan keimanan dan hati nurani seperti nyanyi yang kita dengarkan barusan, maka karena keikhlasan, keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah, maka Allah beri mereka pertolongan, ya, dengan mengirimkan pasukan, ya. Kemudian alhasil maka keluarlah kaum muslimin sebagai pemenang dalam peperangan itu. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah, maka jumlah kita walaupun sedikit, namun ketika kita punya keyakinan, punya keimanan yang kuat kepada Allah, maka jangan bersedih, gitu ya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah akan datang. Kemudian, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, anak-anak Ustaz, hari ini di beberapa daerah, ya, Muslim, gitu ya, negara-negara Muslim tengah dijajah, Muslim tengah diperangi, Muslim tengah dibantai, di zolimi, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, Rohingya misalnya, Palestina dan lain sebagainya itu. Kemudian Suriah, gitu ya, mereka dibantai, orang-orang yang tidak bersalah, kaum ibu-ibu dan anak-anak, mereka tidak ibah, mereka bantai semuanya. Maka walaupun demikian, maka kaum muslimin kita di sana, mereka tetap teguh dengan keimanannya walaupun ditindas. Nah, melihat hal ini, orang-orang di seluruh dunia melirik, ya, bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa dengan Islam ini, gitu ya. Maka dengan bukannya malah takut orang masuk Islam, tidak, tapi karena adanya peristiwa semacam ini, malahan orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, gitu ya. Nah, maka akan semakin nyata kebenaran itu. Makanya orang memilih untuk masuk dan kepada Islam, hidup secara sempurna, seluruhnya harta dan jiwanya mereka korbankan untuk Islam, gitu ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat, gitu ya. Baik, nah Ustaz, dari ya penyampaian singkat tadi, ada beberapa kandungan surat An-Nasr yang perlu kita ketahui, ya. Pertama adalah menceritakan pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Ya. Ketika kita mulai takut untuk berjuang, gitu ya, kita ingat sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan itu nyata, gitu ya. Pertolongan dari Allah itu nyata apabila kita memiliki keimanan dan semakin memperbanyak ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendapati diri kita dalam kesulitan, maka memohonlah kepada Allah, gitu ya. Ceritakan keluh kesah kita kepada Allah, maka Allah akan bantu kita, beri kita pertolongan. Nah, pertolongan dan kemenangan dari Allah berupa banyaknya orang memilih agama Islam. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, gitu ya. Manusia hari ini berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Di Eropa misalnya, banyak orang yang sekarang berbondong-bondong masuk Islam, benua Amerika, benua Asia. Nah, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Kewajiban kaum muslimin untuk memuji dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita bertaubat, memohon ampun. Gitu ya. Anak-anak Ustaz, demikianlah penyampaian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.